Ngene Pak Ji, maksudnya ini tentang jodoh ya Pak Ji. Jodoh itu yang baik itu yang dicari apa yang ditunggu? Miturute sampean. Aku disadari pertanyaan sing ngono-ngono ki kadang bingung sih. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan itu dari versiku, dari jawabanku, dari pemikiranku. Aku hanya mengemukakan apa yang aku pikirkan dan apa yang mungkin aku anggap benar. Tapi kadang orang-orang sing egois kayak menyangkal, terus nengkono ki bahkan sampai memojokkan, menghujat diriku, menyalahkan pendapatku. Silakan, pemenang mereka untuk menyalahkan aku. Tapi perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa aku hanya menyampaikan versi aku. Kalau zaman nggak cocok, ya silakan. Aku monggo nggak terberatan. Jadi ini kalau menurut aku pribadi, jodoh itu yang baik ditunggu apa? Dicari. Apa dicari? Jodoh itu seperti rizki. Ketika dikatakan harus ditunggu, memang benar. Karena apa? Rezeki itu tidak akan lari kepada alamat yang salah. Jodoh juga seperti itu. Dan jika dikatakan harus dicari, ya juga benar. Karena rezeki itu ada tingkatan ikhtiari. Ada wahbiyun, ada kasbiyun. Kalau wahbiyun, Tuhan menciptakan secara kodrat mutlak untuk kita. Seperti Anda terlahir sebagai seorang Anda, seorang mujib, itu adalah kodrat. Itu wahbiyun. Kalau sing kasbiyun itu ikhtiari, usaha kita. Seperti Anda diciptakan pintar, kaya, itu kan tergantung usaha kita. Orang ber-EQ 20 di atas, ke atas bahkan misalnya, kalau di situ dia tidak ada kasbi atau usahanya, dia juga akan menjadi orang yang bodoh. Sebaliknya orang yang bodoh dengan ikhtiar usaha yang luar biasa, dia akan menjadi orang penting. Ini kalau jodoh masalah ditunggu atau dicari, itu melihat sikon kita, kondisi kita. Ada beberapa tahap momen dimana kita harus menunggu, tapi juga ada tahap kita juga mencari. Lek kanggo zamane sing saiki kan misalnya kok aku ngene iki wis enek pandangan ngono Pak Ji. Kuwi sing apik maksudnya iki cara menyikapinya Pak Ji. Maksudnya ketika sudah memiliki pandangan, apakah harus nendang di anu apa enggak? Oh, Simpelnya. Melihat berkaca kepada kita, apakah sudah memang siap? Karena untuk seperti itu persiapan tidak hanya materi saja, persiapan rohani, spiritual, persiapan mental, itu juga kedewasaan diri itu perlu. Jadi apakah memang kita sudah benar-benar siap? Misalnya sudah ada kecocokan satu di antara yang lain. Kalau sudah memang siap, ya silakan monggo. Kalau itu dari aku pribadi seperti itu. Dalam arti nggak terburu-buru. Adapun memang juga jika sudah matang, sudah benar yakin, ya silahkan monggo saja. Jadi pada hakikatnya seperti ini. Ketika semua perkara dilandaskan cinta, maka insya Allah akan mudah, akan nikmat, akan terasa di puncak kedamaian. Soalnya bagaimana? Seperti sekarang saya ngetren kan istilah bucin. Ketika seseorang gampang membahas cinta puitis atau seorang seperti penyair, sering bersair, berpuisi, dia katakan bucin, budak cinta. Jujur dari diriku pribadi, aku kurang berpendapat atau kurang cocok dengan kata-kata istilah budak cinta. Karena apa? Setahu saya dalam mendalami percintaan itu cinta tidak pernah memperbudak. Seseorang yang sudah mengenal cinta, seorang yang mati seakan serasa hidup, seorang yang tuli akan mampu menikmati irama musik, si buta akan menghayati indahnya pemandangan, itu karena cinta. Si lumpuh akan seolah berjalan dan sampai tujuan. Si lemah akan menjadi kuat, si bodoh akan menjadi cerdas, tetesan pun akan mampu menjadi lautan. Sebutir debu mampu menjadi bukit, bahkan gunungan, kalau dilandaskan dengan cinta. Tidak ada cinta yang memperbudak. Budak akan menjadi raja,
jika seorang budak sudah mengenal cinta. Bahkan Jalaluddin Rumi mengatakan di situ, kalau nggak salah masalah cinta juga pernah beliau berkata, ketika seseorang mengenal cinta, dia mengatakan, wahai cinta, aku tidak ingin mati sebelum aku mengenalmu. Mengenal apa itu arti cinta? Si cinta menjawab, seseorang siapapun itu yang sudah mengenalku tidak akan pernah bisa mati. Si cinta. Seorang yang mengenal cinta, kematian itu sudah fana, sirna. Kematian sudah fana, sirna bagi seseorang yang sudah merdeka. Karena seseorang yang mengenal cinta, dia akan merdeka, kebahagiaannya tanpa syarat. Cinta gak harus memiliki, tapi cinta itu berusaha agar pantas dimiliki. Seperti Qais al-Majnun, beliau sangat mencintai Laila, bahkan menjadi pelopor para pecinta masa kini untuk mengungkapkan cintanya, menjadi contoh. Seolah-olah sang Majnun si gila ini menjadi maha guru dalam dunia percintaan bagi kita sekarang ini. Padahal statusnya, Qais itu tidak pernah memiliki sang Laila, pujaan hatinya. Tapi semakin dia dipisahkan dengan Laila karena cintanya tidak direstui, semakin sang Qais dipisahkan dengan Laila, semakin menjadi cintanya. Semakin dia menggila mengartikan cinta, semakin dia dewasa dalam alam percintaan, semakin dia luar biasa dalam berpuisi tentang cinta. Jadi semakin terpisahnya jarak, itu malah semakin membuat dia tergila-gila dengan cinta, menggebu-gebu. Dan ini cinta nggak mewajibkan kita harus memiliki, karena alam itu ketika tidak mampu memiliki di dunia, maka masih ada di alam akhirat, dan Tuhan tidak akan pernah buta dan tuli. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama, seseorang itu bersama siapapun yang ia cintai. Ketika kita mencintai seseorang, tidak bisa bersatu di dunia, kita mendoakan dia, kita bersujud dengan dan bermunajat dengan nama dia, membisikkan namanya. Insya Allah, jika itu tulus, maka kita akan mampu bersama di alam yang akan datang. Bahkan malah alam keabadian. Bukan tentang hanya semata romantis, semata-mata mungkin dunia cinta sekarang masih kacau. Perlu penyeimbang, perlu kesatria cinta saking. Soalnya pengertian cinta mulai makin kesini mulai makin nggak jelas. Ini mulai aneh gitu. Ini nggak jelas. Seakan sejajar antara cinta, birahi, syahwat dan nafsu disejajarkan. Bahkan seseorang yang mengatasnamakan cinta itu berdasarkan nafsu, tapi dia berani mengkeluarkan diri bahwa ini adalah kesucian cinta, padahal itu nafsu. Itu sudah kesalahan yang fatal. Cinta tidak harus melanggar syariat. Pacaran dan pertemuan sampai taqrabu zina, mendekati zina, dan mengatasnamakan cinta antara satu sama lain, itu salah besar. Cinta itu kita akan berpikir kebaikan untuk seseorang yang ia cintai. Juga sebaliknya seperti itu, dia tidak ingin keburukan untuk kita. Apapun yang terjadi, cinta akan selalu menjunjung tinggi sang yang kita cintai. Tidak simbolis saling merugikan, tidak. Istilah apa itu? Saling merugikan satu sama lain dan mengatasnamakan cinta. Bukankah ini kebodohan? Tapi ini yang dikeluarkan sekarang ini. Dan banyak sekali yang mendukung seorang laki jomblo single adalah aib. Padahal belum tentu. Lihat alasan dia, kenapa, latar belakang dia seperti apa. Harus bijaksana ini.